Nek kapan wis kebiasa nonton gede-gede. Oh. Jangan ada samakan sama saya. Terus Untuk teknik pastinya kurang tahu. Oke, apalagi salahnya? CVP itu normal berapa, Mas? Tadi kan dari yang lurus sampai aksiumnya 5 cm ditambah yang lurus sampai tadi ada yang di kalau lihat kemarin di 5 plus 2 sampai 3. Anda tadi 5 plus 6 Iya. gagal jantung ya? Oh iya. Hah? Apalagi sing salah? inspeksinya tadi tidak menggunakan lateral cubitus dan juga Ngapain inspeksi di left lateral cubitus? Anda mau lihat apa? Dada sebelah kiri. Inspeksi apa yang Anda lihat tuh dari sini toraks? Iya, kalau sini dada kan lapor. Terus apa namanya? Simetris, bentuk dinding dadanya apa? Normal chest, barrel chest, pigeon chest, pectus excavatum, pectus narinatum itu kan harus dilaporkan semua. Ya. Terus inspeksi Anda sudah melihat di situ nggak ada apa? Lihat apa namanya? Ictus cordis. Terus pada palpasi apa yang salah? Palpasi Anda harusnya kasih manuver, dia suruh miring, kan gitu kan? Biar apa sih? Iya, biar dinding apa jantungnya itu nempel di dinding dada, kan gitu. Anda tidak melakukan itu, Anda seperti ini. Padahal apexnya belum tentu dia nempel di dinding dada. Ya. Terus Dokter mau bertanya dokter. Jadi kalau misal ictus cordisnya sudah berapa waktu supaya ini tetap dilakukan manuver left lateral? iya, nggak ada masalah. Ya. Terus perkusi, apa yang salah dari perkusi? patah-patah. Ya, Anda patah-patah. Tarikanmu berapa senti? Nggak tahu kita. Siapa tahu pas Anda narik, pas di situ ada batasnya, Anda nggak tahu precise locationnya. Terus stetoskop, pasang stetoskopnya raiso. Grogi, mbok kira stetoskop digawe ngene iki ra ono fungsine ta? Stetoskop itu dibikin gini supaya apa? Mengikuti anatomi telinga. You are an anatomi, kenapa nggak tahu? Nah. Hah? Alasan wae kowe. Terus splitting ya, splitting tadi Anda tidak melakukan manuver. Pasien auskultasi Anda tidak melakukan manuver miring sama leaning. Terus Anda juga nggak pegang nadi, nggak melaporkan S1, S2, regularitasnya gimana, gitu. Ya. Terus Anda juga langsung tahu posisi jantung yang memang dimiliki oleh pasien. Kenapa Anda langsung nempel di sini? Kenapa Anda tahu katup pulmoner di situ? Kenapa Anda yakin katup mitralnya di sini? Nah, pasiennya dekom, Anda juga akan meletakkan di situ. Karena Anda sudah terkait sama boneka ini ada di sini stiker ini. Pasien normal sih tidak ada masalah. Tapi pasien dextrokardi itu yang sering koas-koas ngapusi. Ya, pasiennya dextrokardi tak iseng, tak akan ngeceknya yang sebelah kiri. Tetap aja dia ngecek S1, S2 normal, ini jantung 1, 2 normal, reguler, yakin ya dok, yakin ini pasien dextrokardi. Gimana ceritanya Anda dengar di situ? Nah, ini pasien dekom, jantungnya itu sudah melebar ke sini, apexnya pasti sudah bergeser ke sini. Ngapain Anda dengarkan di sini? Yang Anda dengarkan apa sih? Punktum maksimum, titik paling maksimum. Kenapa Anda bisa yakin 100%, 100% yakin di situ titik paling maksimum sebelum Anda cari?
pasien, kowe ngerti nek dhek misalkan duwe penyakit jantung bawaan, wah Anda tahu. Lah kenapa Anda yakin bahwa ini pasiennya masih normal? Apakah pasien ini nek distrokardi rupane mripate dadi nang ngisor gitu? Kan nanti ora. Tetap ngene wae menungso ngene wae. Cuma jantungnya sebelah kanan. Anda anggap itu masih normal. Ya. Ya, keren. Karisan. Ya, jadi nengok. Ya. Angulus ludovisi itu di mana? Kowe ngene sih. Angulus ludovisi di situ. Posisinya gimana? Tegak lurus. Anda lihat ada JVP naik? Nggak ada, nggak usah pelurut-pelurut atau gini buat apa. Lihat aja, kalau memang dia peningkatan tekanan vena jugularis, pasti itu sudah naik dengan sendirinya. Metongol, pernah kan lihat orang teriak-teriak metongol di sini? Nah, itulah JVP. Ya, kalau memang nggak ada, ya sudah, nggak muncul dia. 0, 5 plus 0, toleransi 5 plus 2 di sini, kan gitu. 2, ya ini toleransi, batas toleransi, tapi tegak lurus. Ya, 5-nya dari mana? Jarak antara angulus ludovisi sama right atrium, karena kita mau ngukur right atriumnya. Ya, sehingga nek kowe nonton 0, 5 plus 0 atau R plus 0, it doesn't matter. Ya, 5 plus 2 is tolerance. Di atas itu means JVP-nya meningkat. Tapi kalau memang nggak kelihatan apa-apa, ya rasa berbohong lah. Apain Anda berbohong 5 plus 6? Tadi saya kira yang ini tuh yang tadi ada. Nah ya makanya, sejak kapan vena itu pulse itu? Nggak ada. Kalau nggak kelihatan, baru Anda lakukan hepatojugular reflux. Kakinya ditekuk. Tarik nafas, buang, lagi tarik nafas lagi, buang. Pada saat dia buang, dia ditekan di buttonnya. Ya, tarik nafas, buang, tekan. Lihat ada peningkatan nggak? Ya, kalau JVP-nya sudah naik, ya nggak perlu Anda melakukan hepatojugular reflux. Tapi kalau belum naik, Anda memastikan bahwa memang tidak ada peningkatan RA pressure, baru Anda lakukan ini. Harapannya adalah IVC-nya Anda tekan, venous return-nya meningkat, dia akan menyalurkan pressure ke atas. Gitu kan ya. Terus berikutnya apa? Inspeksi lihat apa? Dinding dadanya. Simetriskah pengembangan dinding toraksnya? Ya, bentuk toraksnya apa? Normochest, ada jejas apa enggak? Kan gitu. Terus kemudian apa? Anda baru lihat ictus cordis pulsatingnya di mana? Ya. Nah, aku sih rapati oke tok ya. Ini cuma duduk aja di sekitar sini ya. Nah, terus oke, Anda mau reportkan ini terus cordis tampak di sini gitu kan ya. Ya kadang-kadang kita juga harus melihat apakah ada pulsasi epigastrik. Di sini kadang-kadang ada pulsating. Pulsasi epigastrik itu berarti RV activity-nya meningkat. Kalau pulsasi ini berarti LV activity-nya meningkat gitu ya. Terus baru Anda tahu di mana posisinya tadi, ictus cordisnya di sini nih. Ya, ketok baru Anda demok ini. Ya, demok pun Anda belum tentu pas posisi apexnya, sehingga boleh loh Anda cari-cari loh pasien yang gini loh. Walaupun tadi ictus kita lihat di sini, tapi pasien di sini nih. Keraba ictusnya. Apa yang Anda laporkan? Ictus cordis trouble di mana? SIC berapa ini? Linea parasternal, linea mid claviculas sinistra. Terus kemudian diameternya berapa jari gitu kan? Terus amplitudenya gimana? Lembut apa keras? Kuat angkat apa enggak? Lifting apa enggak? Dilaporkan semua. Ini kira iso, Pak. Miring Pak. Nah, ini baru Anda suruh miring sini. Nah, baru Anda raba. Di sini bisa lebih kroso. Ya. Di sini bisa lebih kerasa karena apexnya dia semakin mendekati dinding toraks. Ya, tinggal Anda report di sini dicekel iki nang kene wis miring balik. Nah, ini Anda report kan di sini.
Trail, bagaimana dengan trail? Trail nggak bisa Anda pegang pakai sini. Trail itu dipegang pakai sini. Ya, gini, pegang trail itu. Nggak bisa pakai ini. Trail itu di sini. Karena dia untuk mendeteksi adanya aliran yang abnormal, regurgitasi. Itu pun biasanya trail itu untuk mengkonfirmasi auskultasi kita. Jadi kita jarang pegang trail kok golek-golek trail itu ora iso. Jadi auskultasi sih, misalkan ono bising ya Anda ngapain cari trail. Karena trail itu muncul saat bisingnya sistolik di atas 3/6, itu baru muncul trail tuh. Ya, tapi otherwise Anda mau melaporkan tidak ditemukan trail, ya nggak ada masalah. Normally memang nggak ada. Terus berikutnya apa? Perkusi. Ya, perkusi. Perkusi selalu dari lateral dari superior. Sini. Ya. Ini kiri atasnya di mana nih? Parasternal, SIJ3, SIJ2 gitu kan. Kan? Berarti nggak ditarik ini. Ditarik, tarikanmu pirang senti. Apakah Anda bisa memastikan bahwa tarikan Anda selalu sama? Ya. Gitu loh. Ya. Itu kiri bawah mana, kiri atas mana, Anda identifikasi. Kiri atas batas jantung kiri atas di SIJ2 linea parasternal sinistra misalkan. Kiri bawah di SIJ4 linea mid clavicularis sinistra. Nanti yang sebelah kanan juga gitu sama. Ini nganggo loro banter stereo. Gitu kan. Nah, biasanya yang kanan kan dia di parasternal lain saja. Terus berikutnya apa? Auskultasi. Auskultasi. Ya. Satu, ini katup aorta. Katup aorta belum tentu Anda nempel dia langsung konangan. Cari sekitarnya situ. Anda sudah tahu positioningnya di mana. Nah, ini kru-kru paling banter nang kene iki. Gitu kan? Ya. Jangan lupa pegang nadi atau pegang sini. Ya, untuk memastikan bahwa yang bunyi yang Anda dengarkan adalah sistolik dan diastolik. Kalau bersamaan dengan nadi ya berarti dia sistolik. Terus dengarkan pulmonal. Pulmonal juga sama. Pulmonal paling keras dengarnya di sini. Tarik nafas, tahan, buang. Ya, pada saat dia tarik nafas tahan, kadang-kadang muncul splitting. Pada saat dibuang, splittingnya hilang. Terus kemudian tricuspid di parasternal SIJ4. Nah, di sini kerasnya paling dengar. Ya, terus kemudian mitral. Sini paling keras kedengaran mitra. Terus pasien suruh miring ke sana. Ya, jangan dikurubah. Ya. Di area sini ini Anda rubah nih. Jadi bel. Bel pun nggak bisa langsung ditekan. Cuma ditempelkan aja. Ya. Oke, ragu. Terus pasien dikon bungkuk. Nah, ini sama. Wes, baru Anda report sound 1, sound 2-nya gimana? Reguler kah? Irregular kah? Irregularly irregular kah? Regularly irregular kah?
zone 1, zone 2 reguler. Terus ada nggak splitting fisiologisnya positif di kantung pulmonal, ada nggak bunyi jantung tambahan, ejection click, terus kemudian opening strap, ya S2, S3, S4. Terus kemudian murmur apa yang identifikasi? Sudah dapatkan murmur, kalau ada murmur apa? Murmurnya sistolik, murmurnya diastolik. Terus kemudian punktum maksimumnya di mana? Ya. Terus kemudian gradingnya berapa? Ya. Terus kemudian penjalarannya kemana? That's it. Paham? Bisa bertanya dokter. Jadi tadi kan ada splitting fisiologi sama yang patologis, itu bedain splitting yang fisiologis sama patologis gimana? Gue mau, kalau fisiologis artinya pada saat dia inspirasi disuruh tahan, tekanan toraks naik, maka afterload ventricle kanannya meningkat, sehingga penutupan katup pulmoner akan terhambat karena dia harus mengevakuasi sebagian besar isi ventricle kanan masuk ke pulmoner, tapi pressure-nya di atas di depan meningkat, sehingga pengosongannya akan lebih lambat, sehingga dia closure-nya akan terlambat, sehingga pada saat inspirasi dalam suruh tahan, dia akan splitting. Pada saat dia ekspirasi, Anda dengarkan splitting itu hilang karena afterload ventricle kanannya turun. Apa? Kapan pakai diafragma sama kapan pakai belnya? Diafragma itu untuk high pitch murmur, untuk suara jantung biasa. Diafragma ya. Kalau bell itu untuk low pitch murmur, biasanya untuk diastolic murmur, karena diastolic grade-nya cuma per 4. Kalau ini grade-nya systolic itu per 6. Apa pernah? Untuk bunyi jantung 3 dan 4 dokter itu satu kondisi patologis. Dokter dengar. Bunyi jantung 3. Bunyi jantung 3 itu namanya gallop, nama lainnya. Gallop itu kayak udah lari itu. Itu bukan splitting gitu ya. Cuman kalau bunyi jantung 4 dia agak terlambat. Ya, duknya itu agak terakhir. Duk 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 duk. Itu terdengarnya di ke semuanya. Semua. Ya. Semua. Enggak. Itu rapid filling. Kalau gallop itu ada heart failure, congestive heart failure. Apa lagi? Kalau buat belajar mengidentifikasi bunyi itu bagaimana kan? Kita belum ketemu pasien yang punya. Kowe rungokno sing normal sing apalno nglotokno nang sirahmu, kowe lagi oleh sombong ngrungokke bising, Mas. Nek kowe durung nang rumah sakit, kowe ora mungkin sombong ngrungokke bising kecuali memang ada temenmu yang bermasalah jantungnya. Ada betul-betul hafalkan yang normal seperti apa, pitfallnya normal gimana. Splitting rungokno sing iso ora. Ya, baru setelah itu Anda sudah hafal ngotok mati sing normal ya di semua katup. Baru setelah itu Anda dengarkan bising ya. Nah, pada bising jantung itu biasanya bunyi jantungnya akan diminish, akan berkurang. Ya. Bunyi jantung tergantung dia bisingnya di mana. Bunyi jantung sistolik ya sound-nya akan diminish di area tersebut. Digantikan oleh bunyi bising. Ya. Misalkan ada tricuspid regurgitasi di sini ya. Ya, dia bukan luk-duk lagi tapi wusduk, 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 wusduk. Ya. Di sini Anda masih bisa